Lepas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kelanjutan kajian kita pagi tadi telah kita pahami kandungan daripada bacaan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Apa yang dimaksud dengan salam pun telah kita jelaskan. Maka sekarang kita lanjutkan dengan ya zal jalali wal ikram. Ya zal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Salah satu adab daripada sekian banyak adab-adab dalam berdoa agar doa kita itu diijabahi oleh Allah, namanya al-ilhah fid doa, nyenyeh. Nyenyeh itu bahasa kitanya ya nyinyir, berulang-ulang kali, tiada henti, tiada jemu, tiada bosan dalam berdoa. Tidak putus asa, pantang menyerah, sampai nanti dikabulkan dan diperkenalkan permintaan itu, namanya ilhah. Orangnya mulia namanya. Jadi ilhah, nyenyeh, nyinyir, berulang-ulang, tiada henti, terus-menerus, dan tidak jemu dan patah semangat dalam berdoa, itu termasuk adab yang bagus. Karena ketika itu makin sering dia menyapa, menyeru, memanggil, menyebut nama Allah. Nabi sendiri kalau beliau berdoa, kadang-kadang beliau ulang sampai 3 kali. Iza da'a thalathat. Nabi itu apabila berdoa, beliau berdoa sampai mengulang 3 kali. Wa idza sa'ala thalathat. Apabila beliau meminta pun kepada Allah, beliau ulang-ulang permintaan itu 3 kali. Sesuai dengan hadis riwayat Imam Muslim. Bahkan dalam hadis lain disebutkan Nabi SAW itu beliau jika berdoa mengulang 3 kali, jika beristighfar pun beliau 3 kali. Sehingga kita disuruh bersungguh-sungguh jiddu, bersungguh-sungguh betul lah kamu berdoa. Sering-seringlah, jangan henti, jangan jemu, jangan bosan. Walaupun itu juga akan kamu minta. Minta terus minta. Itu disebut dengan ilhah, nyenyeh, nyinyir. Tidak jemu, tidak bosan untuk meminta. Merengek-rengek, menghibah-hibah. Pas seperti anak kecil. Ketika dia merengek-rengek, menghibah-hibah, mau ulang-ulang, tak ada henti. Terus menerus, sampai didapat. Itu dia. Kemudian, salah satu daripada yang perlu kita ulang-ulang dan persering membaca ketika kita berdoa itu adalah sebagaimana hadis disebutkan bahwa dari Rabi'ah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, katanya, itu alizu biyadzal jalali wal ikram. Alizu. Apa itu alizu? Alizu itu maknanya lazimilah. Jangan henti. Terus meneruslah. Kamu itu menyebut, menyapa, menyeru Allah dengan mengulang-ulang ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali. Dan ini termasuk
adab dalam berdoa. Bertawasul kepada Allah dengan nama dan sifat Allah. Di sini disebutkan ya zal jalali wal ikram, wahai zat pemilik kebesaran dan kemuliaan. Al-Jalal, kebesaran, keagungan. Al-Ikram, kemuliaan. InsyaAllah sebentar lagi kita jelaskan. Jadi, kita jemput kaji yang lampau bahwa Allah memiliki nama-nama. Walillahil asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama al-husna. Fad'uhu biha. Maka bermohonlah kamu, memintalah kamu, berdoalah kamu kepada Allah itu dengannya, biha, dengannya, nya al-asma'ul husna itu. Jadikanlah sebagai sarana, sebagai wasilah agar terkabulnya doa itu dengan meminta, memohon kepada Allah, mempergunakan al-asma'ul husna dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, maha mulia. Antara lain perseringlah menyebut ya zal jalali wal ikram. Setelah salat ini juga dibaca nih. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Dalam kitab Al-Musnad juga disebutkan hadis dari Anas. Semoga Allah meridai beliau. Dia berkata, katanya aku pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Ketika itu ada seorang laki-laki sedang salat. Lalu dia mengucapkan dalam doanya, Allahumma inni as'aluka, katanya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon meminta kepadamu bi anna lakal hamda, karena bahwasanya sesungguhnya untukmu segala puji. La ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah, diibadahi melainkan engkau saja. Antal manan, al-mannan, yang maha memberi nikmat anugerah. Badi'us samawati wal ard, yang menjadikannya, menciptakan langit dan bumi. Ya zal jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki kebesaran, keagungan dan kemuliaan. Ya hayyu ya qayyum. Ini yang dibacanya. Kita ulang lagi. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda, la ilaha illa anta, al-mannan, badi'us samawati wal ard, ya zal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Ini didengar Nabi. Setelah Nabi mendengarkan ini, lalu beliau bersabda, Da'allah bismihil azam. Da'allah bismihil azam. Orang ini telah berdoa, telah memohon, meminta kepada Allah dengan nama Allah yang paling agung. Ismul Azam, nama Allah yang paling agung. Jadi da'allah bismil azam. Allazi idza du'iya bihi, yang apabila dimohonkan doa kepada Allah dengan nama Allah yang teragung itu. Antara lain yang kita baca tadi, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa anta al-manan, badi'us samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Apabila orang berdoa, apabila dimohonkan kepada Allah sesuatu permohonan dengan nama Allah yang teragung itu, ajaba, Allah pasti nanti akan mengabulkan, mengijabahi doanya. Wa idza su'ila bihi a'ta. Dan apabila dengan memakai nama Allah yang teragung itu dimohonkan, dimintakan sesuatu kepada Allah, pasti a'ta, Allah beri.
Pasti Allah beri. Kenapa begitu? Karena dia telah berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-namanya yang teragung. Di antara sekian penjelasan para ulama, bahwa nama Allah yang teragung yang disebut dengan Al-Ismullahil A'zam. Nama Allah yang paling agung, yang teragung, adalah kumpulan daripada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Itu salah satu pendapat yang meramu daripada sekian banyak hadis dan riwayat, maka diramulah. Rupanya Ismullahil Azam itu gabungan daripada nama-nama Allah yang telah pernah diucapkan Nabi dan isyaratkan oleh Nabi. Termasuk sifat-sifat Allah. Seperti di sini. Allahumma inni as'aluka, katanya. Ya Allah, aku meminta, aku memohon kepadamu bi anna lakal hamda. Satu. Bi anna lakal hamda. Lantaran bahwasanya untukmu lah segala puji. Satu, hamda. La ilaha illa anta. Tiada yang berhak disembah melainkan engkau. Dua itu. Al-Mannan. Engkaulah yang maha mengaruniai, memberi. Tiga. Yang keempat, Badi'. Badi' yang menciptakan langit dan bumi. Yang kelima, Ya Zal Jalal. Wahai zat pemilik keagungan dan kemuliaan, Al-Ikram. Yang keenam, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Gabungan daripada sekian nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dan yang mengisyaratkan kepada Allah, maka disebutlah dengan nama Allah yang teragung. Yang apabila seseorang berdoa kepada Allah dengan berwasilah memakai nama-nama Allah ini, jika dia berdoa, doanya dikabulkan. Izada, apabila orang itu berdoa, izadu ya, apabila dia berdoa kepada Allah dengan nama ini, ya, ajabah wa idza su'ila bihi a'ta. Dalam hadis yang di atas disebutkan alizu, lazimilah. Lazimilah kan selalulah. Selalulah, terus meneruslah. Jangan lupa, jangan tinggalkan dan perbanyak aksiru. Perbanyaklah oleh kamu menyebut Ya Zal Jalali wal Ikram di samping Ya Hayyu Ya Qayyum. Kenapa? Karena menyebut Ya Zal Jalal itu berarti kita telah menyebut salah satu nama Allah yang teragung. Ya Zal Jalali wal Ikram, salah satu nama Allah yang teragung. Karena situ menyatakan, wahai pemilik, ya wahai dha, pemilik yang punya Al-Jalal. Al-Jalal kan keagungan. Al-Azamah wal Kibriya, kebesaran dan keagungan. Sehingga orang terjemahkan Jalal itu keluhuran. Jalal, Jalil, Jalla. Walaupun nanti ada bedanya, tapi kita himpun saja satu. Jalla, Jalil, Jalal. Kita sering mendengar atau membaca Allah Azza wa Jalla. Jalla itu sesuatu kebesaran tapi kudrahnya, bukan zat. Ya, bukan sosok. Tapi kudrahnya. Kadarnya, kudrahnya. Jadi wahai zat yang memiliki keluhuran, gabungan daripada azim dan kabir. Jadi berarti ketika kita menyebut Ya Zal Jalal,
Berarti kita mengatakan wahai pemilik keagungan, kebesaran atau keluhuran. Itu jalal. Kemudian ikram. Al-ikram. Ikram asal katanya karam. Al-karam. Mulia, murah atau dermawan, baik, lapang dan luas. Kan? Mulia, murah, baik, lapang. Karam namanya. Al-karam. Termasuk baik itu bagus. Karam juga. Lalu Allah Subhanahu wa taala salah satu namanya adalah Karim. Al-Karim. Yang sangat mulia. Sangat murah. Sangat baik. Sangat luas. Termasuk dalam kata-kata Karim itu juga yang maha memberikan kebajikan. Nanti menjadi akrab. Isim tafdil. Lebih jadi al-akram begitu juga. Nanti ikram yang memberi, yang maha pemberi kemurahan, kebajikan. Karena lantaran dia maha murah, maha luas, melimpah segala-galanya yang tidak bisa diukur, dibatasi, dikirakan. Ikram. Dan itu kita nisbahkan kepada Allah. Maka ketika kita berdoa menyebut Ya Zal Jalali wal Ikram, berarti kita telah berdoa kepada Allah dengan menyebut dan menyapa Allah dengan menyebut bahwa dialah pemilik yang punya keluhuran, kedermawanan, kemurahan, kebajikan, kelapangan, keluasan. Dan itu salah satu nama Allah. Yang apabila dibaca disebut itu ketika berdoa, maka besar harapan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi dalam doa kata Rasulullah, da'allaha bismihil azam. Orang ini telah berdoa kepada Allah dengan nama Allah yang azam, yang lebih agung, yang teragung. Idza du'a bihi ajaba. Wa idza sa'ala bihi wa idza su'ila bihi a'ta. Kan begitu bunyinya. Nah, kita kembali kepada hadis yang pertama. Apa? Setelah salat, itu setelah assalamualaikum ke kanan ke kiri, Rasulullah SAW kan beristighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lalu beliau lanjutkan dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalal. Kenapa? Ada apa? Ya zal jalal ikram. Begini, doa itu ada yang langsung disebut kebutuhan kita, hajat kita. Langsung disebut kebutuhan, hajat kita, kehendak, keinginan kita kepada Allah. Kita nyatakan ini. Tapi ada yang tidak langsung. Ada yang tidak langsung disebutkan dalam doa itu. Tapi dalam bacaan itu terkandung, terselip, tersimpan di situ. Apa itu? Allahumma antas salam wa minkas salam. Intinya sebenarnya kita minta salamah kepada Allah. Kita sebut wahai Maha Pemberi, intinya kita minta diberi. Wahai yang Maha Pengasih, intinya kita minta dikasih. Ya Razak, ujungnya apa? Minta rezeki kan? Ya Fatah, ujungnya kan minta kita dibukakan segala yang tersumbat, yang tertutup. Jadi dengan disebut Allahumma antas salam, wahai Allah engkaulah as-salam, wa minkas salam, darimu datangnya keselamatan itu,
keterhindaran, keterbebasan, keterlepasan, ketersingkiran dan terjauhnya orang daripada mara bahaya, aib, cacat, celah, keburukan, kejahatan, dan hal-hal yang tidak disukai. Kita sebut itu kan wa minkas salam, darimu saja datangnya salamah itu. Intinya kita minta supaya kita diselamatkan. Baru ya zal jalali wal ikram. Ya zal jalali wal ikram. Wahai zat yang memiliki keluhuran, keagungan dan kemuliaan. Didulukan jalalnya, baru ikram. Kan itu seni doanya. Ikram itu kan salah satu maknanya yang melimpahkan kemurahannya. Atau yang menganugerahkan segala kebajikannya. Ikram. Dia yang melimpahkan kemurahannya. Dia yang mengaruniakan berbagai macam kebajikannya. Kelapangannya dan keluasannya. Karena engkau adalah pemilik keagungan, keluhuran, kebesarannya Allah. Dan engkau adalah maha pelimpah karunia, maha pemberi, maha murah, maha luas, maha lapang. Nah, anugerahkanlah kepada kami assalam itu. Kami butuh. Sebab siapa yang telah diberi assalam, assalamah itu tidak ada lagi. Sudah aman itu. Bukankah mana assalamah itu adalah terlepas, selamat, terjauh, terhindar, tersingkir daripadanya mara bahaya. Itu yang salamah. Pagi tadi telah kita urai nih panjang lebar. Apa itu salamah? Salamah adalah terlepas, al-bara'ah. Terlepas orang. Khalas. Terbebas orang itu. Najah, selamat orang itu. Dari mara bahaya. Dari segala sesuatu yang dibenci, yang tidak disenangi, yang tidak disukai. Daripada aib, cacat, celah, kekurangan. Dari segala macam hal-hal berupa dapat mendatangkan gangguan sehingga tidak aman. Ketika orang terlepas, terbebas, terjauh, terhindar daripada itu, berarti dia telah dianugerahi salamah, keselamatan. Ini yang kita minta dalam bacaan Allahumma antas salam wa minkas salam itu, yang tidak disebutkan. Tapi di situ tersirat, ya Allah, karena engkau adalah assalam, dan salam itu datangnya daripadamu saja, anugerahilah kami assalam itu. Wahai zat yang memiliki jalal dan ikram. Setelah selesai salat. Salat itu ditutup dengan salam. Tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingatkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ ada isyarat. Pertama, kita menyebut nama Allah As-Salam. Yang kedua, kita meminta kepada Allah Salam agar Allah Salam itu melimpahkan salamatnya kepada kamu semua. Yang ketiga, mengisyaratkan saya datang juga membawa keselamatan, bukan kejelekan, bukan keburukan kepada kamu semua. Nah, Assalamualaikum ke kanan, Assalamualaikum ke kiri. Kemudian setelahnya kita baca Allahumma antas salam. Jadi bagaimanapun juga kita tidak akan bisa melakukan apa saja, sekecil apapun tanpa Allah. Walaupun kita berniat bermaksud untuk mendatangkan keselamatan, kebajikan, kelapangan, keluasan, apapun kepada orang lain, kita tetap tidak bisa tanpa Allah. Tanpa Allah. La ta'khudhu ma tuhibbu illa billah. Engkau tidak bisa mengambil, meraih, memperoleh, mendapat sesuatu kecuali dengan Allah juga. Kecuali atas perkenan Allah, bantuan Allah, pertolongan Allah dan izin Allah. Itu mana la haula. Mana la haula begitu, la haula. Orang terjemahkan bahasa kita tiada daya sedikit pun juga. Tapi sesuai dengan penjelasan ulama, la haula itu maknanya la ta'khudhu. Engkau tidak bisa mengambil, mendapat, meraih, memperoleh
ma tuhibbu, apa saja yang kau inginkan. Termasuk engkau tak bisa mendatangkan apapun, memberikan apapun. Berbuat baikkah namanya? Memberikah, menolongkah, membantukah, atau melakukan apapun? Tidak bisa. Ma tuhibbu, engkau tidak bisa. Apa yang kau inginkan, apa yang kau mau itu. Tidak bisa engkau lakukan. Illa, kecuali juga atas izin restu Allah, bantuan dan pertolongan Allah, dan perkenan Allah. Setelah Allah beri kamu kemampuan, daya upaya, kesanggupan, baru bisa. Jadi Assalamualaikum, kita ingin memberikan keselamatan kepada orang lain. Tidak bisa, kecuali juga daripada Allah juga. Allah mantan salam minka salam. Darimu juga datangnya keselamatan. Untuk itu anugerahi kepada kami keselamatan. Supaya kami juga bisa memberikan keselamatan kepada orang lain. Ya Zal Jalali. Ya Zal Jalali wal Ikram. Dan Ya Zal Jalali wal Ikram bukan hanya dibaca ketika setelah selesai salat. Setiap berdoa. Alizu. Acap-acap sering-sering. Perbanyaklah. Membaca Ya Zal Jalali wal Ikram. Karena itu perintah. Itu perintah. Perintah agar kita selalu senantiasa dalam setiap doa-doa kita bisa diawali dengan Ya Zal Jalali wal Ikram atau bisa juga diakhiri dengan Ya Zal Jalali wal Ikram itu. Terserah saja, yang penting persering membacanya atau diselipkan di tengah-tengah doa. Sebagaimana ketemu dalam kitab Musnad Imam Ahmad dan juga Sunan Tirmizi. Disebutkan seperti itu. Dihukum hadis ini sebagai hadis hasan. Maka bolehlah kita mengulang-ulang tanpa batasan menyebut itu. Ya Zal Jalali wal Ikram. Sebagaimana menyebut nama-nama Allah yang lain. Makin banyak, makin sering kita sebut nama Allah dalam berdoa. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di ujung. Apalagi dengan menghimpun nama-nama Allah yang ada kaitan langsung dengan doa kita, maka kemungkinan besar doa kita makin cepat dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena kita telah menyapa, menyeru, meminta kepada Allah dengan semua nama-namanya. Salah seorang sahabat kita, bukan sahabat Nabi ya, sahabat kita berdoa begini. Bahasa Minang dia berdoa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, Ya Qadir. Ya Allah, Ya Razzaq. Ya Allah, Ya Fattah. Ya Allah, Ya Alim. Bantulah kami. Tolonglah kami. Kami butuh ini, kami memerlukan ini. Begitu saja bahasa Minang. Tapi dalam menyebut nama Allah, disebutnya nama Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ditambahnya dengan nama-nama lain yang dia minta bantu, berarti disebutnya nama Allah Ya Razzaq. Ya Fattah. Ya Qadir. Ya Alim. Nanti ditutupnya doanya dengan Ya Mujibas Salim. Ya Rabbal Alamin. Ya Sami'ad Doa, berbagai macam. Yang penting dia memperbanyak menyebut nama-nama Allah. Karena memang Allah suruh begitu. Fad'uhu biha. Berdoalah kamu dengan menyebut nama-nama Allah itu. Karena salah satu adabnya memang begitu. Saya ambil contoh satu sebelum diakhiri. Dalam Al-Fatihah, doa kita kan ihdinas siratal mustaqim. Tapi sebelum ihdinas siratal mustaqim kan nama Allah yang kita sebut. Kalau Al-Fatihah itu kita ulang, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yaumiddin kan nama-nama Allah semua. Kemudian menyatakan bahwa Allah itulah ilah yang berhak disembah. Iyyaka na'budu. Dan hanya Allah saja tempat kita minta tolong. Al-Musta'an. Baru diminta doa kita. Jadi sekian nama Allah yang mendului. Sebelum kita sampai di ihdinas siratal mustaqim. Untuk itu doa itu jangan tembak jenggo saja. Tempat dole pas, tidak ada seni-seninya. Sebutlah nama Allah. Kan ada orang terburu betul berdoa. Ditegur Rasulullah. Cepat betul orang ini berdoa meminta.
Jika engkau berdoa, pujilah Allah dulu. Pujilah Allah dulu. Sebutlah nama-nama Allah. Bersalawatlah. Kemudian mintalah. Jadi kita berdoa itu memang perlu memuji Allah. Bukan berarti Allah butuh pujian. Allah tidak berkehendak, Allah tidak berhajat. Tetapi memang Allah itu pemilik puji. Pujilah Allah. Agungkan Allah. Sanjung Allah. Lalu apa lagi? Sebutlah nama-nama Allah yang berkaitan dengan doa yang akan kamu mohonkan. Atau dengan apa yang akan kamu minta. Setelah itu salawatlah. Karena salat itu sayapnya yang kamu bawanya ke atas. Baru beberkan permintaan kamu itu. Selang-selingi nanti doa itu dengan nama-nama Allah yang lain. Ini dia. Jadi begitu juga misalnya. Contohnya bacaan ruku' dan sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yang doakan di ujung. Kan? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ujung doanya kan ighfirli, tapi sebelumnya apa? Tasbih. Tasbih, tahmid. Subhanakallahumma wa bihamdika. Diulangi dengan tasbih. Itu kan mengingatkan kita kepada Allah. Jadi tidak langsung baca Rabbil Fili. Tapi diawali. Nah, itu seninya berdoa supaya doa kita itu punya adab, punya tata krama. Dan agar doa kita itu cepat diijabahi. Barangkali inilah dia. Memahami kalimat Ya Zal Jalali wal Ikram. Semoga ada faedahnya. Orang sudah azan. Diakhiri dengan Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi jama'in.